Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1090. Bisa kita lihat di grafik. Dari pertengahan Desember sampai saat ini, CTRA masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 1100. Jadi setiap kali mendekati atau menyentuh harga 1100, CTRA selalu turun. Dan jika kita lihat, setelah turun sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi setelah di retest, CTRA masih berhasil naik dan saat ini masih berusaha untuk naik kembali menembus resisten di harga 1100 ini. Sedangkan untuk tren jangka menengah jika kita perhatikan CTRA masih uptrend. Jadi apabila dalam satu minggu ini CTRA berhasil break dari resisten harga 1100 ini, maka CTRA akan lanjut uptrend untuk jangka pendeknya. Dan bisa kita lihat CTRA juga masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan selalu saya jelaskan selama sebuah saham masih berada di kedua garis EMA ini, secara tren masih oke. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan 3% ini dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing, terlihat asing memang masih terus melakukan distribusi pada saham CTRA. Dari data yang telah kita lihat tadi, untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham CTRA bisa amati terus pergerakan saham ini. Jadi apabila berhasil break, kita bisa ikutan entry karena masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 1200. Dan jika kita zoom out, teman-teman bisa lihat ini merupakan resisten berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham CTRA sebelumnya di harga di sekitar garis EMA 50 maupun di bawah harga 900, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan secara tren juga menurut saya CTRA masih layak untuk di hold untuk jangka menengah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1260. Bisa kita lihat di grafik, pola pergerakannya hampir mirip dengan saham CTRA tadi. Sama-sama saat ini masih bergerak sideways. Jadi sama-sama juga pada saat pertengahan Desember mulai sideways karena gagal break dari resistennya. Sempat turun di bawah garis EMA 50 juga, tetapi saat ini berhasil rebound. Dan kenaikan ini juga membuat BSDE dekat dengan resisten di harga 1300. Jadi untuk CTRA di resisten di harga sekitar 1100, untuk BSDE di harga 1300. Jadi BSDE juga telah beberapa kali gagal break dari resisten ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini juga bandar masuk melakukan akumulasi. Dan asing dalam 4 hari terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk trading plan-nya hampir sama dengan saham CTRA. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham BSDE ini, bedanya dengan saham CTRA karena CTRA berada dekat banget dengan garis resisten, ini masih dekat dengan support di harga 1200. Jadi teman-teman masih bisa tunggu di sekitar harga 1200. Apabila BSDE turun menyentuh daerah support ini dan rebound, teman-teman bisa entry, hold saja karena saya lihat potensi untuk break dari harga 1300 masih sangat besar. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 tetap hold saja. Dan untuk saham BSDE ini target berikutnya adalah di harga 1500. Di sekitar daerah sini. Dan teman-teman harus hati-hati jika kita lihat resisten di harga 1500 merupakan resisten yang sangat kuat karena telah beberapa kali setiap saat BSDE dekat dengan harga 1500 selalu dibuat turun kembali. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan hold terus sampai mendekati harga 1500, apabila ternyata gagal break, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMRA.
Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 7% ke harga 860. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga SMRA masih bergerak sideways. Dan bedanya dengan saham CTRA dan BSDE tadi, SMRA sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan sempat turun di bawah garis EMA 150 ini, tetapi berhasil naik kembali dan saat ini juga telah balik di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat SMRA berada tepat di resisten di harga 850. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga masuk melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang masih mau entry, besok masih bisa entry apabila SMRA masih melanjutkan kenaikan. Tapi ingat teman-teman harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten harga 900. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Dan jika kita lihat, apabila resisten ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 1000. Dan trennya akan mulai bergerak sangat bagus. Jadi hampir semua saham properti yang tadi saya analisa bisa kita lihat pergerakannya apabila berhasil break dari resisten, trennya untuk jangka pendek ke depannya masih sangat bagus. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham-saham properti ini di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 550. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Pewon juga saat ini masih bergerak sideways. Dan sama seperti saham SMRA tadi, Pewon juga sempat turun di bawah garis EMA 50 dan sempat menyentuh garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat, support ini masih bisa menahan penurunan dari saham Pewon. Dan setelah menyentuh garis EMA 150, Pewon berhasil rebound dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat Pewon telah mencapai target analisa pada video Pewon sebelumnya. Jadi harga 550 saat ini merupakan resisten. Sedangkan resisten berikutnya atau resisten yang sangat kuat berada di harga 600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi dari keempat saham properti yang saya analisa ini, keempat-empatnya diakumulasi oleh bandar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masuk melakukan akumulasi. Jadi di antara keempat saham properti ini cuma Pewon yang masih masuk diakumulasi asing. Sisanya jika kita lihat tadi terus didistribusikan oleh asing. Dan dalam 1 minggu terakhir ini juga terlihat asing masih masuk. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Pewon juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju atau mendekati resisten kuatnya di harga 600. Untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Pewon masih melanjutkan kenaikan. Tetapi untuk base buy-nya saya lebih menyarankan untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 550. Alasannya jika kita lihat harga 600 beberapa kali gagal ditembus oleh Pewon. Jika kita hitung dari posisi sini saja, ini udah 4 kali, ini 2 kali. Jadi apabila dan pada saat kenaikan di sini masih turun, berarti sudah hampir 7 kali Pewon gagal break dari resisten kuat ini. Jadi apabila gagal break, Pewon masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Tapi apabila besok masih lanjut naik dan teman-teman mau entry, sebenarnya masih bisa, tapi hanya trading jangka pendek. Beli di sekitar harga 550 atau di sekitar harga 535 sampai 350. Take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 600. Tapi apabila tujuannya memang investasi pada saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena bisa kita lihat garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Pewon. Dan untuk saham ASRI, pada minggu lalu saya telah menganalisa saham itu. Jadi untuk saham ASRI hari ini saya tidak akan bahas terlalu jauh.
Tapi bisa kita lihat ASRI hari ini juga masih lanjut naik. Dan saat ini sudah dekat dengan target analisa di video tersebut. Jadi dalam minggu ini masih ada potensi ASRI untuk lanjut naik untuk berusaha break dari resisten di harga 260. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.